sebelumnya pertama kita perlu ada akun Azure. Itu setelah kita masuk itu kita ambil yang Azure Student, itu kita akan mendapatkan $200 sebagai modalnya. Kita pertama itu untuk hosting kita perlu membuat resource terlebih dahulu. Setelah kita membuat resource, kita perlu untuk memilih tentang Ubuntu server. Setelah kita pilih Ubuntu server, kita buat virtual machine-nya siapa yang kita inginkan. Kita pilih administrator account ini untuk melakukan login nantinya. Kita buat username, ini untuk password. Kita password, kita pilih HTTP, hanya netdisk, kita pilih prim SSD. Setelah itu lanjut next networking, maka akan ditampilkan manajemen, lalu next sampai kita membuat untuk virtual machine. Kita create, kita tunggu sampai virtual machine-nya jadi. Setelah virtual machine-nya jadi, maka akan tampilkan seperti ini. Ini untuk penampilan virtual machine yang terjadi. Biasanya itu kita membutuhkan putih sebagai text editor. Ini kita masukkan public IP address ini sebagai server dari putih ini. Kita tekan load, lalu tekan open, maka akan muncul login putih seperti ini. Kita login dulu, kita masukkan sesuai dengan username yang kita buat tadi. Setelah masuk maka akan muncul seperti ini. Pertama-tama itu kita butuh untuk mengupdate aplikasi dari putih ini, dari server Linux kita ini. Setelah kita update, kita tunggu sebentar. Lalu pertama-tama kita butuh untuk menginstal Apache. Apache ini berfungsi untuk sebagai server kita nantinya. Setelah Apache terinstall, selanjutnya kita menginstal itu untuk PHP kita. PHP berfungsi sebagai untuk server dari MySQL kita ini atau dari Postgre nantinya. Setelah semuanya terinstall, selanjutnya tuh kita butuh untuk menginstal PostgreSQL. Di sini kita memilih itu PostgreSQL 12. Kita menginstal PostgreSQL 12. Setelah terinstall juga, selanjutnya kita menginstal pgadmin sebagai penjalanan dari Postgre ini. Juga pgadmin telah terinstall, kita juga butuh menginstal PostGIS untuk pengambilan data spasial pada database kita. Ini kita install PostGIS 3. Setelah PostGIS terinstall, hanya tuh kita melakukan parsing itu menggunakan public IP address tadi. Ini akan dimunculkan itu
halaman Apache 2 Ubuntu Default Page. Setelah ini tampil, selanjutnya kita akan mengambil itu database kita menggunakan Postgre, maka kita menggunakan tempat untuk masuk ke dalam database kita. Login, ini login menggunakan akun yang kita buat di SegAdmin ini. Kalau login, maka akan munculkan seperti ini. Kita butuh membuat servernya kita terserah mau memberinya nama apa, beri PG12 saja. Selesai, kita berikan nama hostnya, kita membuat localhost, maka localhost. Selesai, maka akan tampil di sini yang kita buat tadi. Selanjutnya itu kita membutuhkan untuk memasukkan database kita ini ke dalam SegAdmin yang ada di Ubuntu server ini. Itu dengan cara membuat database. Kita buat database. Oke. Maka akan muncul. Ini itu kita restore. Kita merestore database dari yang telah kita ambil. Itu kita ambil tuh PWD bencana. Oke, select. Oke, kita restore, maka akan muncul seperti ini. Baik, kita lihat datanya, apakah datanya masuk semua. Sebelumnya kita perlu menambahkan extension Postgres untuk database ini agar data spasial itu masuk secara maksimal. Kita cari untuk data kecamatan, apakah jomnya masuk juga. Nah, untuk data kecamatan itu telah masuk. Maka selanjutnya kira-kira data kita telah masuk semuanya. Setelah ini masuk dalam database virtual kita, hanya kita butuh untuk menginstal Git. Oke, Git juga telah terinstall. Kita butuh untuk mengupload atau mempush file program kita ke dalam Git. Itu dengan menambahkan repository baru. Kita buat nama repositorinya. Sebelumnya saya telah mengimport, dan ini hasil dari importan dari program kita ke dalam Git. Setelah ini terimport semuanya, hanya itu kita butuh untuk mengklon dari mengambil yang di Git ini masuk ke dalam virtual host kita. Itu dengan cara sebenarnya kita butuh untuk memilih tempat di mana kita meletakkan klonan kita. Hanya itu kita lakukan sudo git clone, dan juga kita mengambil link ini agar nanti data ini bisa masuk ke dalam virtual kita. Setelah masuk, kita tekan enter. Oke, mungkin ini untuk datanya telah masuk, data bencana telah masuk. Kita coba lihat. Nah, maka semua program telah terinput ke dalam virtual host kita. Selanjutnya itu kita butuh untuk membuat program ini bisa berjalan di server kita. Maka kita butuh untuk menambahkan, kita mengcopy public IP address ini ke dalam browser kita. Setelah itu kita butuh mengambil namanya tempat kita memparsing data tadi, di
dimana kita meletakkan. Itu saya membuat dengan judul bencana, maka akan dilakukan seperti ini. Ini untuk keseluruhan telah tampil. Untuk bisa dikatakan hosting kita telah berhasil. Tinggal kita mencoba untuk mengetes bagaimana query-nya satu persatu. Oke, semuanya ditampilkan yang baik. Oke, datanya tampil. Ini datanya tampil. Hanya kita mencoba untuk apakah fitur ini tersedia. Oke, kita lokasi. Sebelumnya di sini saya tidak melakukan. Posisi dengan manual. Nah, ini kita mencoba untuk menampilkan shelter itu tampil untuk semuanya. Jadi kita coba untuk menampilkan berdasarkan radius, apakah ada. Maka data radius telah tampil. Coba untuk ini. Jadi bisa dikatakan untuk postingan kita telah berhasil dan juga program kita telah kita online kan. Agar ini program kita dapat diakses oleh orang tanpa membuat IP address, kita perlu suatu yang namanya no IP. Ini untuk mengubah IP tadi menjadi kalimat. Oke, kita ambil menunya. Di sini kita menambahkan hostnya dulu. Kita mau apa bencana contohnya. Setelah ini masuk, kita coba. Ternyata sudah ada. Kita cari nama lain yang unik dan memang kita yang mempunyai nama web tersebut. Ini kita coba KRB. Datanya bisa dipakai, dan ini untuk pembuatan ini telah selesai. Selanjutnya itu kita butuh untuk mengatur endpoint kita. Ini telah selesai. Kita lihat, kita butuh menyamakan IP address ini dengan ID server tadi, ID server yang kita ambil dari virtual machine tadi. Setelah ini masuk, kita langsungkan ini agar dia ketika kita mengklik KRB Padang maka akan langsung dialihkan ke ini. Mungkin kita coba tampilan data baru itu KRB Padang di sana. Maka datanya telah selesai. Jadi bisa dikatakan untuk hostingan kita itu telah berhasil dengan setiap fungsional berjalan tanpa ada error. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk tutorial hosting program dan database dari tugas besar kali ini. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, semoga kita dapat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.